Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama, niat. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya sibwa aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya suatu itu diawali oleh niat. Seorang akan mendapatkan suatu apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dan dunia yang hendak diraihnya, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, pokok-pokok agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumil idza qala alaina rajulu sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'ribu minna ahadu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a ila kaffayhi ala faizaihi qala fa'abir ya Muhammad fa'abirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu anta tashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salati wa tu'iz zakati wa tusoma ramadana wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta wa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu qala fa'abirni anil imani faqala antu hudullah wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadri khairi wa sarihi qala sadaqta faqala fa'abirni anil ihsani qala antu hudullah ka'annaka yarahu fa in lam takun yarahu fa innahu taraka. Qala fa'abirni anil saati qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili qala fa'abirni anil ammarati qala anta lida ummati rabbata antara wafata urata alata ri'ais sa'i wayatato waluna fi bunyani summan tolaka palabista summa kola maliyat summa kola ya Umar atidri minas sa'ili kultu Allah wa rasulu a'lama kola fa innahu jibrilu attaku ya'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada bekas perjalanan jauh darinya.
Dan beliau meletakkan, dan laki-laki itu meletakkan lututnya ke lutut beliau. Laki-laki itu menempelkan kedua telapak tangannya ke atas paha beliau. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam." Kemudian beliau menjawab, "Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Kamu benar, kami pun heran terhadapnya." Dia yang bertanya, dan dia pula yang membenarkan perkataan beliau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang iman." Kemudian beliau menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, dan hari akhir, dan adalah engkau beriman kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik." Kemudian laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah sungguhnya Allah selalu melihatmu." Dan laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya." Dan ia bertanya lagi, "Beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, seperti orang yang dahulunya yang biasa saja yang tidak menggunakan alas kaki, dan yang berpakaian compang-camping, pakir pengembala kambing, dan mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi." Kemudian laki-laki itu pergi. Dan selang waktu kemudian dia bertanya kepadaku, "Wahai Umar, beritahulah kepadaku siapakah laki-laki tersebut?" Kemudian aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, laki-laki tersebut ialah malaikat Jibril dan datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunya Islam ala khamsin syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salati wa ita'iz zakati wa shauma ramadan wa hajjul baita wa shauma ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. 1. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Haji ke Baitullah. 5. Puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, kejadian manusia. An Abi Abdurrahman Abdillah Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqu wal masduqu inna hadu yajma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman khalqu summa yakumu alaqatan misla zalika summa yakumu mudawatan misla zalika summa yursalu ilaihi malaku fayanfahu bihi ruhi wa ya'muru bi arba'a kalimatin bi kadbi rizki wa ajali wa amali wa sakiyu aw sa'idun wa wallahu allazi la ilaha illa ghairi inna ahadu la ya'malu bi amali ahli jannati hatta
hatta ma yakumu ila zira'u fayasbiku alaihi kitabun fayamalu bi amali ahli nari hatta ayadulu inna ahadu fayamalu bi amali ahli nari hatta ma yakumu ila zira'un fayasbiku alaihi kitabun fayamalu bi amali ahli jannati hatta fayadulu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdillah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang di antara kalian dalam penciptaan rahim ibunya yang terbentuk nutfah air mani selama 40 hari, selama itu pula kemudian menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi mudghah segumpal daging, selama itu pula dan disuruh seorang malaikat untuk menyiapkan ruh padanya dengan 4 hal, yakni untuk mencatat ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ketahuilah sesungguhnya jika ada seorang di antara kalian yang dahulunya yang selalu mengerjakan amalan penghuni surga sehingga jarak ia dan surga tinggal sasta, namun takdir telah mendahulunya, kemudian ia mengerjakan amalan neraka sehingga ia masuk neraka. Ada seorang di antara kalian dahulunya yang mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga jaraknya dan neraka tinggal sasta, namun takdir telah mendahulunya, maka ia mengerjakan amalan surga sehingga ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An abi ummi mu'mini abi mu'mini Aisyah radhiyallahu anhu qala man ahdasa fi amrina haza laisa minhu fahuwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li muslimin man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddu amruna fahuwa raddu. Dari Ummul Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang di antara kalian mengerjakan amalan bid'ah baru yang tidak termasuk dalam agama ini, yang tidak ada dasar hukumnya, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, jika seorang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis ke-6, meninggalkan subhat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halala bayyinun wa inna haramu bayyinun wa bainahuma umurun ma bustahatun la ya'limuhunna minan nasi pamanitako subuhati faqad istabara'a idinihi wa irdihi waman waqa'a subuhati waqa'a fi harami arra'i yar'a hawla himma yusika ala wa inna likulli malikin himma ala wa inna himman wa muharimu ala wa inna fi jasadun mudwatan
mudwatan ila salahat jasadu kullu wa iza fasada kullu jasadu kullu alla wa hiya qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara subhat, samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang berhati-hati dalam perkara-perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa terjerumus di dalam perkara-perkara subhat, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan ada seorang pengembala yang mengembala di daerah terlarang, maka dikhawatirkan hewan pengembalanya akan merumput di daerah terlarang tersebut. Ketahuilah sungguhnya setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah sungguhnya di dalam tubuh manusia ada terdapat daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.